العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat yang sangat banyak, yang sangat agung, tapi kita balas dengan syukur yang sangat kecil, sangat sedikit, lebih banyak menggerutunya, lebih banyak merasa kita ini susah padahal nikmat. Lebih banyak kita ini merasa kena musibah padahal kita kena nikmat yang besar. Itu dikarenakan kurangnya syukur, kurangnya ilmu, dan kurangnya di dalam memperhatikan orang-orang yang lebih rendah daripada kita di dalam nikmatnya. Sehingga dalam hal ini cara untuk menumbuhkan syukur di hati, sering-seringlah memperhatikan ahlul bala, orang-orang yang kena musibah. Lihatlah orang-orang yang kena musibah, niscaya Anda akan banyak bersyukur karena musibah itu tidak mengenai Anda. Anda akan merasa nikmat betul apa yang Anda dapat ini. Dan itu akan menambahkan nikmat Allah untuk Anda ketika Anda bersyukur itu. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, di dalam sabdanya bahwasanya pandanglah dalam urusan duniawi orang yang lebih rendah daripada kita, sehingga engkau tidak akan meremehkan nikmat Allah. Pandanglah orang yang lebih tinggi daripada Anda dalam urusan ibadah, dalam urusan ilmu, pandang lebih tinggi, agar Anda tidak qanaah dengan ibadah Anda. Qanaah itu boleh, bahkan dianjurkan, bahkan wajib urusan dunia. Merasa cukup, merasa qanaah dengan urusan dunia. Tapi urusan ibadah gak boleh qanaah, wajib rakus. Merasa kurang. Caranya apa? Menumbuhkan rasa kurang itu, lihat yang lebih tinggi. Karena itulah mengapa para ulama dulu itu menulis biografi gurunya. Biografi gurunya ditulis, tujuannya apa? Agar kita ini pengen niru mereka, merasa kurang dalam ibadah, merasa kurang dalam berilmu, merasa kurang di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Baca biografi mereka. Manakib-manakib itu ditulis dengan tujuan untuk kita ini biar greget, biar semangat niru kayak mereka, biar merasa kurang sehingga rakus ibadah. Tapi urusan dunia hendaknya kita qanaah. Dengan cara apa? Lihatlah yang lebih rendah dari kita. Karena itu bikin kita alhamdulillah saya gak separah itu. Alhamdulillah saya bisa lebih baik dunianya daripada fulan. Bersyukur, gak sampai rakus. Dan itu merupakan obat bagaimana kita menjalani kehidupan yang serba pahit ini, tapi dengan nyaman. Kehidupan itu gak ada yang manis. Ya, setiap dapat nikmat pasti, kalau nggak sebelumnya dapat musibah, atau setelahnya pasti. Silakan perhatikan. Setiap Anda dapat nikmat pasti, kalau nggak sebelumnya, setelahnya dapat nggak enak pasti. Itulah dunia. Nggak mau ngasih Anda kenikmatan gratis. Tapi orang yang memiliki ilmu Nabi Muhammad
tahu sistem Allah tidak akan berubah. Sistem Allah di dunia itu sama. Apa itu? Allah berfirman, man amila sholihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, mau itu laki dan perempuan, pasti, kata Allah, pasti kami akan memberikan kepada dia penghidupan yang nyaman. Bukan dengan hartawi, bukan dengan jabatan, bukan dengan, tapi apa? Man amila sholihan. Laki perempuan yang amal soleh pasti nyaman hidupnya. Kenapa nyaman? Karena dia ada Allah. Dia merasa ada Allah Ta'ala yang serba maha tahu keadaannya, maha tahu hajatnya, sehingga berkeluh kesah kepada Allah itu nikmat. Nikmat. Orang bisa berkeluh kesah, ya, menangis di tengah malam, itu nikmat. Yang orang curhat, Anda curhat pada seseorang, walaupun dia nggak punya solusi, Anda pelong sedikit. Apalagi curhat kepada Allah, yang Anda tahu solusi dari Allah, karena musibah dari Allah. Musibah itu dari Allah, solusinya juga dari Allah. Ya, itu lebih nikmat lagi kalau ngerti, kalau dia paham ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kita dalam, masih kita ngulang yang ke-22 halaman 121 baris keempat dari atas. Kemarin kita bahas sebentar, tapi tidak perlu kita ulang. Kemarin sampai mana kemarin terakhir? Ada yang ingat? Dari minggu lalu sampai mana? Hah? (22) Bismillahirrahmanirrahim. Dan adab yang ke-22, ya, bahwa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada nisif akhir pada bulan Ramadan. Itu hendaknya imam itu memakai dhamir kami, ya, jangan saya. Dan hanya sehingganya sunnah dibacanya dengan dhamir jamak, yaitu hendaknya dibaca dengan dhamir jamak, seperti Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, hingga akhirnya. Dan sunnah bagi imam menyaringkan, ya, mengeraskan akan kunut itu sehingga bisa diamini oleh makmum. Sunnah makmum mengamini daripada kunutnya imam sampai ucapan waqina birahmatika syarra ma qadait. Setelah itu makmum membaca tapisir sama dengan imam baca tapisir. Apa itu? Fa innaka taqdi la yuhdu alai, itu dibaca sir. Ya. Adapun sholawat itu sunnah makmum membaca dan mengamini. Dia juga membaca juga wassallallahu ala sayyidina Muhammad dan mengamini serta menjawab sholawat. Membantu baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, baca Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dan hukum menjawab sholawat ketika mendengar Nabi Muhammad itu diperdengarkan, wajib. Ya, wajibnya itu per individu, bukan seperti wajibnya jawab salam. Kalau jawab salam, saya bilang salam ke satu orang, maka orang itu wajib jawab salam saya. Saya sunnah, mengucapkan salam sunnah, tapi pahala lebih besar daripada yang jawab. Yang jawab wajib, tapi pahalanya lebih sedikit. Kenapa? Karena berkat saya salam, dia jawab. Karena saya nggak salam, dia nggak jawab. Karena saya salam, saya pancing dia untuk dapat pahala.
Yang mancing ini dapat pahala lebih banyak. Ya, walaupun saya hukumnya sunnah memulai salam, yang menjawab hukumnya wajib, tapi pahalanya lebih kecil. Baik itu salam dengan ucapan atau salam dengan tulisan. Ini dapat undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus saya jawab, waalaikumsalam. Gak boleh saya baca aja tanpa dijawab. Gak boleh. Karena jawab salam wajib. Asal salamnya benar. Kalau cuman ASS, WRWB, itu bukan salam. Gak usah dijawab. Gak wajib jawab. Bahkan salam seperti itu gak baik. Ya, dia sangat pelit untuk berdoa. Doa aja pelit, ya Allah. Sama nulis SWT, ya. Padahal itu tasbih loh. Anda memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci dia dan maha tinggi dia. Anda malas mau nulis itu, SWT aja Ustaz, gak ada pahala. Bahkan berbahaya kalau itu dibiasakan. Ya, SAW, mau baca sholawat aja, nulis sholawat males, SAW aja, mending gak usah nulis. Kalau memang Anda capek Ustaz, nulis sallallahu alaihi wasallam, capek, baca aja. Anda nulis nama Nabi, tapi sholawatnya Anda baca sallallahu alaihi wasallam. Jangan SAW, jangan. Ya. Sebab kemarin beberapa waktu lalu saya sampaikan, orang yang pertama kali menyingkat sholawat itu tangannya lumpuh. Pertama kali orang yang nyingkat sholawat itu tangannya lumpuh. Jangan sampai Anda jadi nomor 2. Jangan sampai lumpuh itu nyambung ke Anda gara-gara nyingkat. Ya, itu aja. Nah, salam juga sama. Atau orang kirim salam. Kadang Ustaz, fulan kirim salam, iya, itu nggak cukup, iya. Harus dijawab, namanya kirim salam. Wajib dijawab. Siapa jawabnya? Alaika wa alaihi salam. Atas engkau dan atas dia salam. Karena yang nyampaikan ini juga disalami juga. Karena tapi tadi ya, yang kirim salam ya mikir-mikir juga lah. Tolong ya kirim salam kemana? Satu kampung sana. Oh, itu amanah, Pak. Saya dari mana? So, saya dari Martapura. Oh, Masya Allah, saya juga asli Martapura. Jadi kalau pulang kirim salam ya sama Martapura situ. Oh, kayak apa kirim Martapura, Pak? Itu namanya tidak berperi kemanusiaan. Ya, kalau seperti itu kayak apa, Ustaz? Nanti kalau kamu pulang kampung kirim salam ya sama orang di sana. Maka di situ minimal 3 selesai. Minimal Anda dapat 3 orang salam dari fulan yang merantau di sana. Oh ya, kenal saya. Waalaikumsalam. Itu minimal 3 selesai. Tidak wajib lagi. Tapi tadi kirim salam wajib disampaikan. Itu amanah. Anda dititipin kirim salam ya sama ayahmu. Iya, tapi nggak dikirimkan. Khianat. Harus disampaikan. Tadi Pak Fulan itu kirim salam. Sang ayah nggak coba bilang iya. Apalagi titipnya kayak gitu. Yang titip salam kok gak repot lagi. Harus dijawab apa? Alaika wa alaihi salam. Kalau dua-duanya laki-laki. Yang nyampaikan laki-laki, yang kirim salam laki-laki. Kalau yang kirim salam perempuan, maka alaika wa alaiha assalam, perempuan. Ya. Ini untuk salam. Ini panjang aslinya salam, cuman saya singkat aja karena bukan babnya. Jadi orang menjawab salam kalau dia sendirian, wajib dia yang jawab salam. Tapi kalau saya salam kepada lebih dari 1, 2 orang, cukup salah satunya jawab, yang lain gugur. Kayak saya salam kepada sampean yang sini, maka 1 aja yang jawab, yang lain gak wajib lagi. Itu jawab salam. Tapi sholawat beda.
Jika disebutkan nama Nabi Muhammad, setiap yang dengar wajib sholawat. Gak bisa diperwakilkan. Karena hukumnya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Jawab salam dari orang banyak, lebih dari satu, fardu kifayah. Yang penting ada satu yang jawab, yang lain gugur. Itu fardu kifayah ngarannya. Tapi kalau sholawat kepada nama Nabi yang disebutkan, hukumnya fardu ain. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, wailun liman la yaroni yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang gak bisa melihat aku di hari mahsyar. Padahal yang paling terang benderang, yang paling besar singgasananya itu Nabi Muhammad. Gak lihat dia, itu celaka. Siti Aisyah mengatakan, siapa yang celaka itu siapa ya Rasul? Kok bisa gak bisa lihat Anda di padang mahsyar, kok bisa? Kata Nabi, yaitu orang yang namaku disebut tapi gak sholawat kepadaku. Godek aja dia. Nabi disebut diam aja, harus jawab. Dan gak cukup dalam hati. Saya jasa dalam hati gak baca, walaupun gak keras. Sallallahu alaihi cukup. Karena itulah yang paling banyak sholawat itu ahli hadis, karena mereka sering menyebut nama Muhammad. Ahlan, siap. Kenapa? Masih jalan. Oh jalan. Jadi seperti itu menjawab sholawat. Karena itulah ketika imam membaca sholawat, maka makmum itu menjawab, dia bersolawat pada Nabi, mengamini solawatnya imam, dan membaca solawat juga. Ya, baca solawat juga. Adapun tambahan setelah itu tidak sunnah, artinya tidak Nabi tidak menambah, tapi silahkan mau nambah. Biasanya itu tambah Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Dan tidak sunnah ngusap wajah karena belum selesai. Kapan selesainya? Nanti habis salam. Karena sholat seluruhnya itu doa. Ya, sholat seluruhnya itu doa. Dan ini, kunut ini termasuk daripada sunnah abad. Hubungannya dengan makmum. Makmum itu urusan kunut, walaupun dia sunnah, gak boleh makmum gak ngikut kunut. Gak boleh. Imam kunut, makmumnya sujud, batal. Kalau dia memang gak meyakini kunut itu sunnah, minimal dia ikut berdiri. Walaupun dia gak mengamini, minimal dia ikut berdiri. Kalau dia sujud sengaja, karena dia meyakini enggak sunnah kunut, saya langsung sujud aja, batal sholat dia. Kalau dibalik Ustadz, imamnya enggak kunut, apakah boleh saya kunut? Boleh, bahkan disunnahkan. Asal jangan terlambat 2 rukun. Artinya imam kalau sudah mau berdiri dari sujud pertama sampai langsung sujud. Jangan keenakan kunut sampai imam tahiyat akhir kunut aja, ya repot lagi, batal. Kenapa? Karena terlambat dari imam 2 rukun perbuatan, ya, sujud, duduk 2 rakaat sujud, terus tahiyat akhir, itu batal. 2 terlambat batal. Sehingga silahkan kunut, tapi waktunya jangan panjang, ya. Atau ini sunnah yang lain, contoh sujud tilawah. Sujud tilawah ini wajib ngikut. Mau itu imam sujud atau imam gak sujud, harus ngikut. Imam baca ayat sajadah, tapi imam gak sujud sajadah, gak boleh makmum sujud. Gak boleh. Ustaz, saya lebih paham, ini imam gak paham ini. Walaupun gak boleh Anda sujud sajadah karena imam gak sujud, atau imamnya sujud sajadah, wajib Anda sujud sajadah.
Jangan, ini sujud apa ini? Saya nggak paham ini. Nggak mau, saya takut batal. Justru Anda nggak sujud, batal. Ikuti aja. Ya, ikuti aja. Urusan sujud saja, sajadah. Itu diantaranya ya. Atau sujud sahwi, sumpah. Imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Walaupun sunnah, sujud sahwi itu nggak wajib ya. Hukumnya sunnah. Wajib ngikut. Imam nggak sujud sahwi, maka makmum nggak boleh sujud sahwi, kecuali kalau kesalahannya dari imam. Imam salah di dalam hal-hal yang mengharuskan sujud sahwi, tapi dia nggak sujud sahwi. Boleh makmum itu sujud sahwi karena kesalahan imamnya, dibolehkan. Imam salam, makmum sujud sahwi. Mungkin dia mendengar imam nggak baca sholawat kepada keluarga Nabi, karena sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir termasuk daripada sunnah ab'ad, sunnah yang kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Ya. Nah, kemudian di sini, dan sunnah bagi makmum ya ketika itu mengatakan amin pas baca wa'afina fi man afait itu, melainkan pada kata imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik hingga akhirnya, maka itu nggak perlu amin. Apa? Baca bareng, sama-sama sir. Imam sir, makmum sir. Ya, maka yaitu sunnah bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam, membaca seperti yang dibaca oleh imam. Dan sunnah bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya, ya, sunnah bagi imam, bagi makmum atau sholat sendirian, menaruhkan akan kedua tapak tangannya ke langit, yaitu meletakkan, menengadahkan telapak tangannya ke langit. Ya, ini secara umum doa itu dengan meletakkan telapak tangan ke arah langit. Dalam hadis Nabi sabda, "Salullaha bi butuni akufikum." Mintalah kepada Allah dengan telapak tanganmu yang bagian perut. Perut di sini maksudnya sini. Itu sunnah. Ya. Nah, kemudian adapun untuk doa kalau urusan tolak bala. Urusan tolak bala itu sunnah menengadahkan punggung telapak tangan. Bukan gini, tapi sunnah gini. Ada yang mengatakan tetap juga sini. Kenapa? Karena ada yang mengatakan kalau bolak-balik tangan jadi nggak khusyuk. Akhirnya dibuat main-main, gini main-main. Terus gini tetap. Sebagian ulama kita lihat tetap walaupun isinya tentang da'ul bala. Gini silahkan, asal nggak merubah khusyuk dia. Apa sih khusyuk dalam doa, Ustaz? Khusyuk dalam doa itu Anda dalam keadaan iftikor ya. Karena itulah syarat doa terkabul itu banyak ya. Di antara itu adalah mengerjakan adab-adabnya. Adab doa itu adab zahir, adab batin. Yang zahir ini seperti berwudu, menghadap kiblat, dalam keadaan menengadahkan tangan ya. Itu secara zahir, tahu apa yang dibaca. Nah, kita doa nangis-nangis, apa artinya? Nggak tahu, Ustaz, yang penting nangis saja. Kenapa nangis sampean? Ingat hutang belum bayar. Repot lagi, beda lagi itu isi doa dengan penyebab nangis beda. Betul. Jadi yang seperti itu penting ya. Jadi seperti itu penting di dalam masalah bagaimana kita itu beradab. Itu adab yang zahir. Adab yang batin apa? Yang batin betul-betul butuh pada Allah. Artinya tidak ada butuh ke makhluk.
Kalau hati itu masih, oh kalau ini nggak kabul, masih ada sawit saya, santai aja. Ini kalau doa ini nggak kabul, oh masih ada anak saya transfer terus tiap bulan, santai aja. Itu nggak butuh ngarannya. Hati yang kayak gitu, walaupun sampai nangis nggak dikabulkan, karena hatinya nggak butuh. Dia masih ada yang diharapkan selain Allah. Repot. Karena itulah dalam hikam disebutkan bahwasanya sifat al-arif billah itu iftikor kepada Allah itu setiap detik. Setiap detik itu butuh pada Allah. Kita kan butuhnya pas ada hajat ya. Pas ada hajat, kepepet baru butuh. Itu kita. Kalau wali enggak, setiap detik itu mereka dalam keadaan butuh. Tapi enggak kelihatan, Pak. Karena mereka ini orang paling anti menampakkan ke orang. Paling anti. Ibarat kata, ini barang berharga saya. Nggak mau saya tampilkan ke orang. Ini barang berharga. Kayak Anda punya inten sebesar ini. Nggak mungkin Anda umumkan. Oh bisa hilang itu. Paling orang mau lihat fotonya aja saya kirim. Tapi bayar sekian. Fotonya toh. Fotonya aja kirim. Nggak mau dia nampakkan. Kalau nggak ada duit di depan mata. Kenapa? Barang berharga. Nah, barang berharganya orang mukmin itu amalnya. Barang berharganya orang beriman itu amalnya. Ini malah amal dipertontonkan. Berarti bukan nggak berharga lagi itu. Sehingga orang-orang yang imannya kuat itu paling pinter menyembunyikan amal. Paling pinter. Orang anggap dia ini amalnya nggak ada apa-apa, biasa aja. Bahkan kayaknya saya lebih bagus daripada dia. Padahal dia ini orang paling pinter menyembunyikan amal. Karena satu-satunya yang dia bawa untuk hadap Allah ini gak ada lagi. Kalau ini semua kecuri, selesai sudah. Apa yang mencuri amal itu? Ujub Anda, ria Anda, senangnya Anda ketika orang muja itu sudah pencuri semua itu, hilang semua, bikin menghilang amal. Ya, cuman ada tulisan saldo saya masih banyak. Dicek habis, dicek gak ada. Ya. Nah, seperti itulah pencuri-pencuri amal ini bahaya. Karena itulah hendaknya sering pinter-pinter kita menyembunyikan amal dan menyembunyikan masalah. Menyembunyikan masalah. Cukup hanya Allah yang tahu. Karena apa? Karena orang kalau mengeluh kepada selain Allah, dia seakan-akan nganggap Allah gak bisa menyelesaikan masalahnya. Padahal yang menyelesaikan masalah semua makhluk itu Allah. Gak jauh-jauh lah. Anda ya, sebagai seorang suami, tahu-tahu istri di depan Anda dia biasa aja, dia gak pernah ngeluh. Tapi ngeluh ke tetangga, ya Allah Bu, duit belanja cuma segini saya dikasih. Marah gak sampai ketika dengar itu? Pasti marah kita. Loh kenapa nggak bilang ke saya? Saya ini suamimu, jangan ke orang lain. Allah juga sama. Harusnya Anda itu lapor pada Allah, jangan lapor ke makhluknya. Seakan-akan Anda bilang, tuh Allah kurang khoir pada saya, Allah kurang baik pada saya, loh sampai kayak gini saya. Kayak seperti itu Anda. Jadi akhlak nggak baik. Ngadu sesuatu pada Allah, jangan pada makhluk. Karena sekarang Anda mengadukan Allah kepada makhluknya. Kayak apa seperti itu? Ya nggak murka Allah ketika Anda ngadukan tentang serotnya rezeki Anda ke orang lain. Yang harusnya kepada Allah, karena Allah yang ngasih rezeki. Nah, itu akhlak. Nah, adab doa seperti itu. Harus iftiqor, butuh terus pada Allah. Sehingga disebutkan dalam ayat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabai doanya orang yang berdoa jika dia benar-benar minta padaku. Idza da'an. Kalau dia benar-benar minta padaku. Kalau dia nggak benar, repot. Yang ada selanjutnya ada batin, fokus. Fokus. Apa yang Anda minta ini fokus. Ada orang ngemis ke saya.
Pak minta Pak sambil main HP. Cepet kasih Pak. Nggak mau ngasih saya. Ini nggak fokus. Minta itu ngadep saya. Dia gini dok. Cepet kasih Pak. Main HP, main game dia. Ini sama orang berdoa mikirin kambingnya. Amin, saya mikir kambing, mikir ini. Kayak apa mau diijabahi ketika Anda nggak fokus? Ada seseorang datang ke Nabi Musa. Ya Musa, aku ini hidupnya susah terus. Tolong ajari aku Ismullah Al-A'zam. Nama Allah yang paling agung. Yang mana siapapun yang berdoa memakai nama Allah yang paling agung ini pasti mustajab. Diajari saya Musa, diajari. Karena bisa termasuk kalimullah yang bisa berbincang dengan Allah. Ada 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, datang lagi dalam masih fakir juga. Ya Musa, aku sudah minta dengan ini. Kok nggak kabul-kabul? Aja Nabi Musa malamnya munajat, ya Rabb, hambamu fulan yang fakir, yang susah, itu minta kepada Engkau. Karena Engkau yang punya satu-satunya itu, yang bisa mengijabi cuma Engkau. Kalau dia datang kepadaku sekali aja tak kasih. Karena lihat kayak gini modelnya, kasihan dia. Tapi aku nggak punya ya Rob. Aku nggak bisa apa-apa. Yang bisa Engkau. Ini Nabi Musa ini kalau muka lama sama Allah kayak ceplas-ceplos itu. Tapi memang seperti itulah saking akrabnya ya. Sampai-sampai kayak model-model tuh yang sopan sampai ya. Kayak gitu. Ini Nabi Musa modelnya kayak gitu. Apa Allah jawab? Ya Musa, seumpama dia minta padaku, hatinya hadir aja sekali tak kasih. Tapi dia minta padaku, dia mikir yang lain. Maka kayak apa aku bisa mengijabahi dia? Nah, ya seperti ini adab batin dalam berdoa ya. Sehingga dalam hal ini di antara adab yang zahir itu menengadahkan tangan. Tidak masalah sampean mau model gini merapat, mau model gini ya. Atau mungkin taruh sini mungkin. Ya, kadang-kadang itu makanya ya maaf. Kalau sudah acara panjang nih. Ya, sudah baca maulid, baca manakib, baca yasin, baca tahlil, baca apa lagi, Hidayahul Khairat lagi tambahin. Ya. Ini makan nggak keluar lagi. Pas yang suruh baca doanya panjang betul. Hanya yang doa ini yang dari gini turun ke sini akhirnya dia. Saking capeknya awal gini, kelamaan gini, amin. Saking capeknya. Ya seperti itu hendaknya tahu. Oh ini keadaan seperti ini, jangan panjang-panjang. Wis cukup. Rabbana Indonesia selesai. Karena kalau orang berdoa sambil hatinya gerutu, ini kapan selesainya? Biasanya itu cara ciri-cirinya ya. Aminnya keras. Amin. Maksudnya itu selesai, Pang. Nah ini amin juga nih. Suruh selesai kita. Nah itu. Kalau sudah ada yang doa itu, amin. Itu berarti, sudah. Rabbana atina fid dunya sudah, Rabbana atina sudah selesai. Jangan tambah lagi yang panjang. Malah bikin orang marah dengan doa, gak seneng doa akhirnya, bikin fitnah. Jangan. Kalau sudah istilahnya acaranya panjang betul, doanya jangan panjang-panjang, simple selesai. Tuh dari awal tuh doa semua, ya. Sehingga tangan itu afdolnya seperti ini. Afdolnya itu betul-betul posisi orang yang memohon, posisi orang yang memohon. Bahkan duduk pun duduk orang yang hamba, seorang hamba ya Pak. Tahiyat awal duduk. Ya, nah, kalau seperti ini merapat, sunnahnya mata itu ke telapak tangan. Kalau seperti ini sunnahnya ke tempat sujud. Ini kalau doa kunut ya. Ustaz, kalau saya kayak gini apa Ustaz? Nah, itu pernah Nabi lakukan doa itu tangannya tinggi sampai-sampai sahabat mengatakan ra'aitun nabi yarfa yadaihi hatta yura abyadu ibtai. Aku melihat Nabi itu mengangkat kedua tangannya sampai-sampai terlihat putihnya ketiak beliau.
Artinya ini Nabi itu bulu ketiaknya nggak tumbuh. Kalaupun tumbuh dicabut. Dia nggak hitam gitu, enggak. Ya. Jadi sunnahnya untuk laki-laki itu dicabut bulu ketiak. Kalau perempuan dicukur. Kalau laki-laki dicabut ya. Yang kedua, itu angkat kedua tangan tinggi itu dalam dua keadaan yang saya dapat dari beberapa riwayat. Itu dua keadaan. Yang pertama ketika genting. Pas Nabi perang Badar itu, di mana pasukan Islam sahabat cuma 313, orang kafir 1000 dengan senjata lengkap. Itu Nabi mengangkat kedua tangannya di tengah-tengah medan perang itu sambil berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil usabah falan tu'bad ba'dal yaum. Ya Allah, kalau engkau takdirkan kelompok kecil ini kalah, maka nggak ada yang nyembah engkau setelah hari ini. Habis sudah, Muslim habis. Setelah doa seperti itu, Allah kirim 5.000 malaikat. Dia menang, Pak. 1.000 lawan 5.000, ya apalagi malaikat lagi. Yang mimpin Jibril, pakai sorban kuning dengan ekornya itu ada sebelah kanan, pakai kuda. Ya, malaikat itu nggak bisa perang, Pak, karena tugasnya ibadah tuh. Tapi diajari oleh Allah, fadribu minhum kullabanan, pukullah setiap sendinya. Karena itulah sebagian sahabat mengatakan, aku lihat sebagian orang kafir itu tiba-tiba jatuh sendiri. Tak lihat, oh itu malaikat yang mukul itu. Jatuh sendiri. Nah, itu aja 5.000 yang datang, masya Allah, habis sudah. Dan waktu itu 70 orang kafir mati. 70 mati dan subhanallah. Sebelum perang itu, 2 hari sebelum perang atau 3 hari, Nabi itu ngajak beberapa sahabat. Di sini nanti Abu Jahal, di sini matinya. Di sini nanti As bin Wa'il mati di sini. Di sini Syaibah bin Rabi'ah. Sambil ditunjukkan, bos-bosnya kafir itu ditunjukkan matinya di sini oleh Nabi SAW. Ya. Artinya Nabi itu ngerti, sudah paham ilmu yang akan datang. Nabi itu ngerti. Terus kenapa saat Nabi kok berdoa betul kayak belum yakin? Bukan, itu ngajarin kita. Kalau urusan genting, betul, memang hakikatnya semua dari Allah, tapi syariatnya dipakai. Syariatnya dipakai. Kalau Anda tahu ajal itu Allah yang ngatur. Mau Anda sembunyi di rumah dengan pengamanan 100%, atau Anda itu gak ada pelindung sedikit pun, ajal datang pasti datang. Pasti meninggal. Itu hakikat. Tapi syariat juga dipakai. Nyebrang ya noleh-noleh, jangan. Yang penting yakin. Meninggal sampai ya. Nyebrang sambil merem, yang penting yakin katanya. Syariatnya dipakai. Apa itu? Hati-hati. Oleh kiri kanan ada kendaraan enggak, baru nyebrang. Itu syariat. Hakikatnya ajal Allah yang ngatur. Itu hakikat. Sama kayak orang, so, yang penting Ustaz, insya Allah kalau Allah takdirkan masih hidup, hari ini hidup, ya sudah, nggak usah makan sampai nggak bisa, saya harus makan Ustaz. Ya kayak gitu. Sama kayak orang, istilahnya yang penting nggak usah sholat, ya amalkan itu. Tapi yang penting selamat, nggak usah makan, nggak mau dia ngamalkan itu. Dia makan Ustaz biar selamat, saya repot aja. Ini dibalik otak dia. Nah, kemudian itu diantara adab ya, menengadahkan tangan. Kemudian di sini dan adab yang ke-23. Adab ke-23. Oh, tadi kurang 1 nih. Ya, tadi kan 2 saya bilang. Posisi tangan itu tinggi. Yang pertama ketika genting, termasuk genting itu waktu gempa ya, waktu tsunami, waktu ini kita angkat tangan tinggi. Yang kedua ketika habis wudu. Nabi itu doa habis wudu tangannya tinggi, bukan gini doa. Menghadap kiblat sambil gini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin
waj'alni min ibadikas sholihin. Allah Rabbi ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru selesai. Itu nggak berhenti, baca Inna anzalna, baca Alam Nashrah, baca At-Takatsur, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tuh panjang betul Ustaz. Ya, itu yang mau ngamalkan lengkap seperti itu, ya. Nah, kemudian ada yang ke-23, bahwa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada shaf. Nah, ini artinya kalau seseorang itu sendiri di shaf itu makruh. Shaf depan full sudah, ya. Terus dia bagaimana Ustaz? Dia disunnahkan narik satu orang di belakang. Di mana dia berdirinya? Posisi tengah. Ya, shaf itu dimulai dari tengah, bukan dari samping. Kalau dari samping, yang samping situ mulai, ketemu zigzag. Tapi kalau dari tengah pasti lurus. Ya, kalau sekarang ya wajar ada garis. Dulu nggak ada garis, Pak. Jadi sekarang ada garis, tetap walaupun ada garis, sunnahnya dari tengah, bukan dari samping. Saat saya masuk masjid nih, tak lihat di pojok sana 3, pojok situ 2, tengah kosong, saya milih mana? Apa milih meramaikan pojok situ? Nah, Anda permulaan di tengah, biar yang pojok itu dapat makruh. Makruh dalam berjamaah nggak dapat pahala 27. Ini hati-hati. Setiap makruh yang terjadi di dalam sholat berjamaah menghilangkan pahala 27. Tapi ini makruh yang khusus jamaah, ya. Kalau makruh yang khusus sholat nggak sampai. Seperti apa? Ya banyak, makruh selalu banyak. Makruh di waktu, makruh di tempat, makruh di keadaan. Contoh makruh keadaan apa? Nahan pipis, nahan buang angin. Nah, seperti itu makruh. Tapi makruh sholat, bukan makruh jamaah dia. Ya, sholat di hamam. Hamam itu tempat sauna itu hamam, bukan kamar mandi, bukan WC. WC nggak boleh sholat di WC sampai. Hamam arti dalam fikih itu bukan kamar mandi, tapi hamam itu kamar uap. Kamar uap, sauna itu sunnah, ya. Bahkan nggak ada grogot sauna. Biasanya orang mau nikah di Timung. Nah, di Timung itu ya ke sauna itu, ya. Itu sunnah, ya. Nah, sholat di sauna makruh, ya. Atau sholat di kandangnya unta. Kandang unta bukan kecil, Pak, besar. Belum itu dengan syarat bersih. Kalau najis ya nggak boleh, haram. Ini suci, bersih, tapi makruh. Kenapa? Nggak khusyuk nanti sholatnya. Nah, tapi ada makruh yang khusus berjamaah. Di antaranya sendirian di shaf. Kemudian shafnya makmum yang sendiri itu sejajar dengan imam. Jadi nggak ketahuan ini mana makmum mana imam, nggak ketahuan, makruh, ya. Atau kanan semua, yang kiri kosong, makruh, ya. Atau renggang. Ini yang sering nih kalau sholat Jumat, sering renggang itu. Sholat Jumat, sholat Id sering renggang. Kenapa? Sadajanya masing-masing. Jadi dia nggak mau nginjak sajadah orang. Jadi saya yang bawa. Masanya sajadah dia lebarnya 0,5 meter. Sajadah dia lebarnya 0,5 meter. Yang harusnya shaf itu cukup 30 orang, hanya cukup 20. Karena masing-masing sajadah 0,5 meter semua. Yang sini nggak mau nginjak situ, yang sini nggak mau nginjak punya orang lain. Akhirnya terjadi renggang. Renggang itu bikin menghilangkan 27 derajat.
Kadang pernah saya ingatkan, biasanya Pak nggak mau dia. Saya warok nggak mau nginjek sajadahnya orang. Loh, ini kejahilan. Kalau memang Anda nggak mau, nggak usah bawa sajadah ke masjid. Tinggal aja di rumah. Tuh suci masjid, tanpa sajadah suci. Tanpa sajadah Anda suci. Yang parah lagi, sajadah dia bergambar. Gambar Ka'bah, gambar masjid. Yang harusnya polos, dia lihat gambar makruh. Sajadah itu sunnahnya yang polos. Tapi nggak laku Pak di pasar. Pasar itu yang laku yang bermotif. Tapi itulah ya di mananya masyarakat repot. Sajadah itu apa sih fungsinya Ustaz? Kalau Anda sholat di luar masjid atau musola, di jalan raya, itu perlu sajadah. Karena khawatir najis. Jadi yang di bawah sajadah itu walaupun ada najis, itu tetap sah sholat Anda. Karena tempat sholat itu atas sajadah bukan bawah. Asal dia najisnya nggak cair. Kalau cair tembus, najis juga. Ini najis yang kering-kering, tutup dengan sajadah, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, sajadah itu sebagai syafis sutroh, ya, sebagai pertanda ini batas saya sholat, nggak boleh melewati sini, harus di luarnya. Itu fungsinya sajadah. Itu semua sudah ada di masjid. Ianya sudah lengkap, nggak perlu bawa sajadah lagi. Kalau memang Anda bawa, ya harus legowo sajadah dia itu diinjek orang lain. Jangan nggak mau, ini saya baru beli, ini jangan diinjek, nggak usah dipakai gitu. Nah, ini pengaruh sajadah itu bisa mengakibatkan soft renggang. Termasuk makruh suara sir tapi dikeraskan. Bahkan kata ulama mengatakan kalau suara dia itu mengganggu sampingnya, haram, bukan makruh lagi, haram. Kenapa? Karena ganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menurut dia pelan, tapi sampai 3 orang sampai situ dengar semua. Maaf, ini kesalahan ya. Kadang-kadang, loh, saya khawatir nggak dengar. Nah, ini adalah alasannya. Nggak dengar itu, ya, ketika Anda nggak keluar suara, qomat kamit nggak dengar suara, itu baru Anda nggak dengar. Tapi yang penting Anda keluar suara, insya Allah dengar telinga. Dengar sendiri loh ya. Caranya kapan? Ya waktu sepi. Kalau di masjid suara kipas angin itu rame Pak. Belum suara imam, belum suara ini rame. Nggak bisa Anda pakai patokan. Saya nggak dengar sekarang, nggak bisa. Volumenya itu tinggi nanti. Jadi jahar, makruh. Jadi volumenya itu pakai patokan ketika Anda sholat malam. Belum ada suara qiraat Quran di masjid. Dia hening. Waktu itu Anda baca pelan aja dengar keras di sini. Sudah, itu pelihara itu. Volume seperti itu pertahankan. Berapa volumenya? 2. Nah, walaupun nanti Anda baca volume 2 itu Anda nggak dengar, nggak usah ditinggikan. Karena Anda itu volume yang pas, itu sir ngarannya. Ini kadang-kadang sampai jahar. Bahkan suara imam kalah sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makruh, bahkan bisa haram kalau ganggu kiri kanannya. Sudah terbiasa Ustaz, hilangkan kebiasaan yang buruk. Jangan dilanjutkan. Terus kemudian dikatakan di sini, nah, itu sunnahnya dia tadi menarik. Menarik ini kalau dia tahu yang saya tarik ini ngerti. Kalau yang ditarik nggak ngerti, jangan narik orang. Bisa kelahi nanti, ini ngapain narik-narik saja. Tariklah orang yang ngerti. Oh, ada makmum minta bantuan, dia sendiri mundur, dia ngerti. Kalau Anda masih ragu, ini orang ngerti nggak usah ditarik. Cukup Anda berdiri di belakang, itu nggak makruh. Karena apa? Karena darurat, nggak ada opsi lain kecuali di situ. Olas. Sambil nunggu makmum yang selanjutnya siapa tahu ada. Ya.
Dan tidak dibenarkan kalau dia itu nunggu imam salam untuk sholat sendirian. Enggak. Sangat-sangat rugi. Orang mas sudah ke musola, sholat sendirian. Terus kayak apa Ustaz? Usahakan Anda berjamaah. Kalau nemu masbuk, jadikan salah satunya imam Anda. Kalau nggak nemu masbuk, minta salah seorang yang Anda kenal untuk berjamaah dengan Anda. Walaupun dia minta bayaran, bayari. Kenapa? Karena yang ngerti nilainya akhirat, dia akan menjadi remeh apa yang dia keluarkan. Orang kalau ngerti bernyanyi sesuatu, yang dia keluarkan remeh. Mau berapapun, yang penting akhir saya dapat. Saya tidak ngurus mau. Tapi kebanyakan orang sekarang nggak ngerti nilai akhirat, lebih ngerti nilai dunia, sehingga mereka mengorbankan akhiratnya demi dunia. Rela nggak hadir pengajian karena rame-ramenya waktu maghrib, rame-ramenya toko saya waktu maghrib. Subhanallah, waktu pagi sepi, siang sepi, sore sepi, maghrib waktu pengajian rame. Ya sudah, libur pengajian aja, karena ramenya habis maghrib. Itu ujian, sabar ya. Itu seperti ujiannya orang Bani Israel. Gak boleh mancing hari Sabtu ya. Boleh hari Sabtu. Subhanallah, hari Sabtu itu ikan sampai membalang-balang begini, ayo pancing saya ikan itu. Selain hari Sabtu sepi. Nah, itu cobaan, diuji sama Allah. Allah pengen tahu bener gak engkau, istilahnya benar-benar patuh gak. Itu gak seberapa Pak. Bandingkan dengan ujian Nabi Ibrahim, suruh nyembelih putranya yang ditunggu lama, gak lahir-lahir, sampai boleh umur puluhan tahun, hampir 100. Baru lahir, lucu-lucunya suruh nyembelih. Ayo, bandingkan, kita gak ada apa-apanya, itu cuman korban gitu aja. Allah akan ganti dengan berlipat kalau Anda rela ya mengorbankan itu dunia demi akhirat. Allah ganti yang berlipat-lipat, yakin. Karena yang ngatur dunia Allah, bukan bos Anda, bukan konsumen yang ngatur dunia Anda, tapi Allah ya. Nah, kemudian padahal ia keluar daripada shaf, karena yang demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah. Tetapi sunnah masuk ke dalam shaf. Kalau memang shafnya masih cukup, masuk. Tapi kalau sudah nggak cukup, jangan dipaksakan. Memaksakan shaf terlalu rapat makruh, renggang makruh, terlalu rapat makruh ya. Sehingga dalam hal ini tidak apa-apa Anda di shaf belakang, kalaupun nggak ada yang bisa ditarik, tidak apa-apa, dan hilang makruhnya. Atau dia hilang akan dihelanya, yaitu dia tarik akan seorang yang dalam shaf kepadanya. Di shaf depan ditarik satu. Kemudian daripada ia takbiratul ihram ya. Maksudnya itu nariknya ini hukum narik. Hukum narik orang, hukum nepuk orang itu setelah takbiratul ihram. Kalau sebelum takbiratul ihram haram, karena Anda ganggu orang sholat. Nepuk orang, Anda mau berjamaah dengan dia nih. Nepuk itu boleh kalau habis takbir. Sebelum takbir haram, karena ganggu orang. Ketika Anda sudah takbir, Anda nggak dianggap ganggu. Sama, ketika narik shaf itu Anda sudah takbir ihram dulu. Nggak boleh belum takbir narik, haram, ganggu orang sholat. Ya. Dan adab yang ke-24 ya. Insyaallah kita lanjutkan bab yang ke-24 pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah ya. Sebagai paripurna majelis, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Fadhal. Tanya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
terkait dengan salam tadi Ustaz. Apabila kita menerima salam berupa tulisan, tadinya WA gitu Ustaz, apakah boleh dijawab dengan tulisan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti apa kewajiban seorang anak pada orang tuanya dalam hal menyampaikan sebuah ilmu? Contoh, kewajiban akan mengqadha sholat. Ini apakah anak sudah kewajiban? Dan seperti apa untuk menyampaikannya supaya tidak dianggap apa itu? Nah, ya, salam yang ada di WhatsApp, di grup atau pribadi, ya, baik itu japri atau di grup, wajib dijawab, baik dengan tulisan. Nah, kalau di grup itu fardu kifayah. Yang penting ada yang jawab satu aja di grup itu, yang lain gugur. Tapi kalau dia WA pribadi pada Anda, wajib Anda jawab pribadi. Mau itu dengan ucapan, kalau malas Anda nulis Waalaikumsalam sembahullah, walaupun dia nggak dengar, atau dengan tulisan. Tapi ingat, jawaban itu minimal sama dengan salamnya atau lebih baik. Dalam Al-Quran disebutkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw mithliha. Kalau kalian diberi penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah itu dengan yang sama atau yang lebih baik. Assalamualaikum, minimal waalaikumsalam. Afdolnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lengkap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Anda harus sama. Harus sama, nggak boleh kurang. Ya. Seperti apa kalau salamnya 2 kali, 3 kali? Salam sudah 1 sekali, ini salam lagi. Tetap wajib dijawab. Tapi hukumnya tadi, kalau ke banyak orang cukup 1 saja, nggak harus seluruhnya. Nah, terus yang kedua, memberitahu orang tua, ya. Orang tua ini termasuk dalam firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di keluarga di sini nggak cuma anak istri, tapi semua yang ada kaitannya dengan kita, khususnya yang satu rumah dengan kita, itu masuk wa ahlikum. Bahkan ulama mengatakan bahkan pembantu yang di rumah. Ada pembantu di rumah, tanggung jawab kita itu. Dia nggak sholat, kita yang dosa. Atau karyawan toko, Anda punya toko nih. Karyawan Anda kerja mulai jam 7 sampai jam 4. Berarti kewajiban zuhur asar di tangan Anda. Jika Anda membiarkan dia nggak sholat, Anda ikut dosa. Ikut dosa ya, bukan nanggung dosa. Enak betul nih, tukang nggak sholat Anda yang dosa Anda. Ikut dosa karena dia di bawah penguasaan Anda di jam itu. Kalau dia nggak sholat maghrib, urusan dia, karena bukan di wilayah Anda. Tapi kalau dia nggak sholat zuhur dan asar, sementara di situ dia kerja waktu Anda, waktu dia dalam kekuasaan Anda, terus Anda mendiamkan, di situ kena dosa. Ya, kecuali kalau sudah kita kasih tahu, dia sembunyi, iya pak, sembunyi dia, sudah sholat, sudah pak, nah, kita nggak pernah meriksa, ya sudah, yang penting secara zahir dia bilang sudah, selesai. Urusan dosa kita nggak nanggung, tapi kalau acuh tak acuh kena dia. Dan nggak cuma sholat pak, masalah aurat, aurat dia ketika kerja itu tanggung jawab. Ya. Kadang orang nggak ngurus itu, yang penting urusan selesai. Apalagi parahnya di sebagian tempat kerja orang-orang yang nggak beragama Islam, itu seragam karyawati itu membuka. Kadang-kadang ketatkah atau
nggak sesuai aturan syariat, bahkan dilarang jilbab, karena seperti itu. Yang kayak demikian tinggalkan. Akhirat Anda lebih berharga daripada dunia. Eman-eman, sayang-sayang akhirat Anda. Akan Allah ganti. Kalau Anda mendahulukan akhirat Anda, akan Allah ganti. Jangan khawatir. Kadang-kadang kita ini tadi kurang kuat tauhidnya. Di waktu kecil tidak dikasih pemahaman tauhid yang kuat. Akhirnya takut rezeki. Walaupun cerdas, ijazah sampai S3, tapi kalau nggak ada tauhid, repot Pak. Dia akan, ini kayak apa nih kalau nggak kerja ini kayak apa ini? Akhirnya melanggar aturan Allah dengan sebab takut dipecat, takut ini, repot. Ya, harus kuatkan tauhidnya. Terus kemudian, untuk ngasih tahu orang tua itu jangan sampai bersifat menggurui. Bisa dengan Anda ajak ke pengajian. Kalau nggak mau, suruh dia mendengarkan ceramah yang terkait dengan pelanggarannya. Mungkin dia belum sadar, kasih. Dulu tersinggung Ustaz. Nah, waktu duduk dengan dia, setel itu dengan keras. Mau nggak mau dengar, gitu loh. Yang penting saya sudah memperdengarkan urusan nurut apa enggak yang penting. Tapi afdolnya yang seperti itu, ajak dia ke pengajian. Karena Islam itu bukan agama egois. Yang penting saya masuk surga, anak istri biar aja di neraka. Ya seperti itu nggak bisa masuk surga Pak. Karena tanggung jawab dia masih belum tuntas. Dia harus mengajak anak istri dia untuk pinter kayak dia. Untuk taat kayak dia harus. Karena itulah sebagian ulama itu milih single seumur hidup karena takut tanggung jawab. Dia mikir saya aja nggak bisa memastikan saya pribadi masuk surga, malah nanggung nyawa lagi. Anda menikah, 1 nyawa yang Anda tanggung. Punya anak, 2 nyawa yang ditanggung. Punya anak 2, 3-nya yang tanggung. Karena itulah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam salah satu ucapannya mengatakan, orang yang ahli sholat 5 waktu, Masya Allah rajin, tapi membiarkan anaknya nggak sholat, itu di akhirat kumpul dengan orang yang nggak sholat. Orang ini loh, itu kumpul dengan yang nggak sholat nanti di akhirat. Loh, dia ahli sholat Ustaz. Iya, tapi dia punya tanggungan apa? Anak istrinya. Jadi jangan dianggap Anda yang penting, saya sendiri yang soleh, wis urusan anak, urusan nanti lah. Ya, itu bahkan berat. Karena itulah anak itu bisa jadi investasi akhirat, kebaikan, bisa jadi keburukan. Kalau Anda didik dengan benar, ya maka itu menjadi investasi Anda yang nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Apa itu? Itu amal soleh dia. Walaupun dia nggak pernah menghadiahkan ke orang tuanya, tetap dapat. Tetap dapat. Kenapa? Karena yang bikin dia ada di dunia Anda. Sehingga mau nggak mau Anda pasti dapat itu. Nah, itu diantara fadilahnya. Tapi kalau membiarkan dia, naudzubillah, kiriman dosa ada. Kalau membiarkan ya. Tapi kalau sudah berusaha orang tua maksimal, tapi anaknya tetap belum dapat hidayah, Allah tidak akan menyiksa Anda karena Anda sudah for all out, sudah bersikeras, tapi belum juga kasih hidayah anak Allah. Bukan tanggung jawab Anda lagi di akhirat. Seperti anaknya Nabi Nuh kan. Nabi Nuh tidak dituntut akan hal itu karena sudah dikasih tahu. Istrinya Nabi Nuh pun nggak ikut Nabi Nuh. Tanda nggak ada jaminan keluarga orang soleh itu sama solehnya, nggak ada jaminan. Namanya soleh jangan nggak soleh. Namanya soleh jangan nggak soleh, nggak ada jaminan. Ya. Nah seperti itu caranya ya. Yang lain, oh ya.
Iya. Jadi istrinya ayah, ya, atau suaminya ibu kita, berarti kan nikah lagi, itu baktinya sama, walaupun tidak seberat dengan orang tua asli, tidak seberat dengan orang tua, tapi tetap di dalam kita berbakti pada dia tetap wajib, ya. Tapi masalah kalau seumpama untuk nafkah tidak. Untuk nafkah seperti kayak ibu, enggak seperti itu. Ya, atau seumpama ayah sudah wafat nih. Terus ibu apakah wajib kalau dia minta menikah kita biayai? Enggak seperti itu. Karena itu lain-lain rasanya. Sama dengan tidak wajib bagi seseorang yang menikahi perempuan yang punya anak untuk membiayai anak tersebut, karena dia bukan anaknya, dia anak orang lain, ya, anak orang lain. Jadi yang wajib menafkahi itu ayah aslinya yang masih wajib menafkahi. Kalau seumpama nggak ada yang nafkahi, nah di sini baru pindah kepada yang tadi, kepada ayah tiri, ya. Kenapa? Karena tadi posisi ayah tiri tidak bisa menggantikan ayah asli dalam beberapa hal. Di antaranya di dalam mengakadkan, nggak sah ayah tiri itu menjadi wali nikah untuk putri tirinya. Tetap yang menjadi wali nikah adalah ayah asli, walaupun nggak pernah ngerawat. Walaupun. Yang kedua, nasab. Nggak boleh putri tiri ini, wis abah saya baru umur 5 tahun saya dibuang, Ustaz, diasuh oleh ayah tiri saya nasabnya ke ayah tiri aja sudah, nggak mau ayah kandung saya, nggak boleh, haram. Nabi bersabda, mal'un man intasaba ila ghairi abi, terlaknat orang yang bernasab ke selain ayah aslinya. Ya. Yang ketiga, urusan waris. Ayah tiri meninggal, gak berhak anak tiri warisan. Gak berhak. Walaupun dia diasuh dari kecil oleh ayah tiri ini, disayang kayak anak aslinya, tetap urusan waris gak dapat. Gak dapat. Terus kayak apa, Ustaz? Ya kasih wasiat. Sama kayak kita ngangkat anak. Lama gak punya anak, ngangkat anak dia. Subhanallah, mancing, atau dapat anak banyak, habis mengangkat anak itu. Ini anak angkat ini nggak dapat warisan, tapi dia berhak dapat. Kalau Anda memang kasihan sama dia, kasih wasiat. Wasiat itu pemberian setelah meninggal, ya kepada selain ahli waris. Kalau ahli waris nggak boleh kasih wasiat karena dia sudah warisan. Contoh, kalau saya meninggal, tuh rumah untuk fulan, itu tidak apa-apa, termasuk anak angkat, karena dia termasuk keluarga luar, sehingga walaupun dia nggak dapat waris, dia dapat wasiat tadi. Nah, seperti itu, ya. Alhamdulillah, kita baca tahlil, ya. Ini haulnya Habib Ali Habsyi, ya. Kemudian haul Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi, pengarang kitab Sulam Taufik yang sering kita baca di beberapa majelis. Ya, usahakan itu diikutkan dengan Abu Hasan bin Ahmad Baharun, ya.